Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6, subtema 3, masuk pada pembelajaran keempat. Tapi sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran nanti berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Amin. Baik anak-anak, langsung saja kita ke materi ya. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama bahasa Indonesia. Setelah pembelajaran selesai, diharapkan kalian dapat menulis kembali informasi dari teks eksplanasi. Kemudian yang kedua ada PPKN, yaitu menjelaskan dampak sikap tidak bertanggung jawab di lingkungan sekolah. Anak-anak, mari kita ke materi selanjutnya. Lihat gambar di sini ya. Ini adalah gambar kota. Bagaimana keadaannya anak-anak? Padat lalu lintas? Padat lalu lintas. Kalau kita lihat lingkungannya, bersih enggak? Bersih sekali ya, tidak ada sampah. Di sini terdapat apa anak-anak? Tempat sampah. Lingkungan seperti ini sangat menyenangkan ya, menyenangkan mata memandangnya ya. Baik anak-anak. Nah, ini adalah saya ambil dari ini alamatnya ya, goodnewsfromindonesia.id ya. Deretan kota terbersih di Indonesia tahun 2020. Yang pertama adalah kota Surabaya. Dilihat sekitar, bersih nggak? Bersih. Indah ya? Indah sekali. Nah, ini waktu wali kotanya siapa? Tri Risma hari ini. Sekarang jadi apa? Bu Risma. Jadi Menteri Sosial. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Bu Risma, Indonesia semakin sejahtera ya, di bawah Menteri Sosialnya Bu Risma. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Setelah Surabaya ada kota mana lagi? Malang. Ini bukan Jakarta ya, ini kota Malang. Ini apa? Genteng yang atap rumah yang dicat. Nah, Jakarta sekarang ini baru ya. Berarti Jakarta bukan yang pertama mengecat genteng ya. Tapi kalau saya malah suka yang original seperti ini ya. Baik anak-anak, kota Malang. Kedua. Dan yang ketiga adalah kota Tangerang. Nah, ini suasana malam di kota Tangerang. Cantik ya, bersih, indah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, setelah kita memperhatikan gambar-gambar tersebut, bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dan dalam suasana seperti gambar tersebut? Tentunya akan nyaman ya. Ini tidak perlu kita baca secara detail. Nah, kita lanjutkan aja. Sekarang permasalahan sosial di sekitar kita. Kita baca bersama-sama. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Ya, salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Baik anak-anak, yang pertama adalah masalah sampah. Kebiasaan tak terpuji kita itu adalah membuang sampah pada sembarang tempat. Misalnya siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah, atau di selokan dekat sekolah.
Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air atau di sungai. Sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tak tertampung di bak sampah. Hal ini terjadi karena banyaknya orang yang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertebaran di sekolah mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kalian bayangkan saja di dalam kelas kalian banyak sampah, bagaimana situasi kita belajar? Tentunya tidak nyaman, sehingga konsentrasi kita belajar pun akan terganggu. Hal ini mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalan tampak sempit, jalan menjadi kotor dan licin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Hal ini memengaruhi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tersebut. Sudah jelas ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dulu. Sementara itu ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya pada musim penghujan air kali meluap menggenangi daerah sekitar, sawah-sawah dan pemukiman penduduk. Terjadilah yang namanya banjir. Menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkannya membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Sudah jelas ya? Karena sungai itu sangat penting perannya dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Kita lanjutkan. Kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyaknya pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Itu ya anak-anak, permasalahan-permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Ini perintahnya, temukan pokok pikiran dalam setiap paragraf bacaan tersebut, bacaan di atas tersebut. Nah, yang saya tulis merah ini, nah itu adalah kalimat utamanya. Di dalam kalimat utama biasanya terdapat pokok pikiran, tapi tidak selalunya begitu. Pokok pikiran bisa diambil juga dengan rangkuman dari isi paragraf tersebut, diambil yang penting-penting dirangkum, itu juga bisa menjadikan pokok pikiran dalam paragraf. Baik anak-anak, permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Ayo perhatikan sekelilingmu bersama dengan teman sekelompokmu. Ini pribadi saja ya, karena kondisi masih begini. Kita menganalisis, mencari tahu masalah sosial di lingkungan tempat tinggal kita. Contohnya sampah tadi sudah. Penyebabnya kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah ya.
Akibatnya ada banjir, ada bau yang tidak sedap. Nah, kemudian sarang lalat. Kalau sudah sarang lalatnya akhirnya akan menjadi sarang penyakit juga. Kemudian usaha mengatasinya bagaimana? Menghimbau masyarakat membuat tempat sampah di rumah masing-masing. Atau kalau desa itu memang punya tempat untuk dibuatkan tempat sampah umum, nah bisa dibuat kebijakan seperti itu. Kemudian masalah sosial yang kedua, nah ini ada judi atau mabuk. Ini biasanya terjadi penyebabnya karena kebiasaan masyarakat, kemudian diturunkan pada generasi-generasi selanjutnya. Akibatnya apa? Mereka malas bekerja. Kalau malas bekerja, mereka mendapatkan uang untuk berjudi ataupun membeli minuman keras. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat jahat, mungkin mencuri atau merampok. Nah, ini akibatnya ya. Kemudian usaha mengatasinya gimana? Nah, dengan bimbingan berkelanjutan mungkin oleh pemerintahan desa, dan dibuatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif yang bisa menghasilkan uang. Kemudian juga pendekatan agama. Kemudian masalah sosial yang lain, pertengkaran, mungkin pertengkaran antar pemuda, pertengkaran antar kelompok, mungkin juga ada pertengkaran antar individu, tetangga dengan tetangga bersebelahan. Nah, penyebabnya biasanya kefanatikan tertentu pada kelompok, ini yang soal kelompok, yang individu mungkin soal-soal yang lain. Nah, kemudian akibatnya ketika terjadi pertengkaran, kemungkinan ada yang luka. Akibat yang lain, hidup tidak terasa nyaman, baik itu yang terlibat maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Mereka merasa tidak nyaman, terganggu, bahkan mungkin akan mengancam jiwa-jiwa mereka yang ada di sekitarnya. Ya, usaha mengatasinya sama dengan tadi ya, bimbingan berkelanjutan. Kemudian pendekatan agama, ceramah-ceramah agama, ngaji-ngaji bersama, ya. Ini cara masalah sosial di lingkungan tempat tinggal kita dan cara mengatasinya. Sekarang tugas kalian masalah sosial di lingkungan sekolah. Contohnya apa? Masalah sosial, penyebabnya apa? Akibatnya bagaimana? Usaha mengatasinya bagaimana? Silahkan ditulis di sini 3 saja. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Ini ada percakapan antara Made dan Beni. Yuk kita ikuti. Made, ternyata banyak sekali permasalahan sosial di sekitar kita ya Ben. Bahkan di sekolah kita saja ada beberapa masalah yang sering sekali terjadi. Padahal sudah banyak cara dilakukan untuk mengatasinya. Beni, ya, saya juga baru menyadari bahwa sebagian besar masalah itu terjadi karena ada pihak yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Hak dan kewajibannya tidak seimbang. Kita lanjutkan. Made, saya juga baru menyadari sebagai anggota masyarakat, ketika satu pihak tidak melakukan kewajibannya, bisa mengakibatkan hak semua anggota masyarakat juga terganggu. Disitulah mulai muncul permasalahan sosial. Beni, saya setuju dengan pendapatmu. Kita punya hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, termasuk berbagi makanan dengan yang tidak membawanya, bukan? Kamu. Tetapi kue ini memang enak sekali. Kue apa ini namanya? Rasanya saya belum pernah memakannya sebelumnya. Beni, saya bercanda Made. Ini boluku oleh-oleh khas kota Medan. Ibu mendapatkannya dari teman beliau yang baru kembali dari Medan. Ya, kue ini sangat terkenal di sana.
Makanya sering dianggap sebagai oleh-oleh khas dari kota itu. Made, wah, kowe dapat membuat sebuah kota dikenal banyak orang ya, hebat. Bagaimana ceritanya? Nah, inilah ceritanya. Ini hanya sebagai tambahan literasi kalian saja ya, silahkan dibaca dalam hati ya. Kita mulai. Anak-anak, oke, kita lanjutkan. Yang belum selesai bisa di pause gitu ya, nanti dilanjutkan kembali. Oke. Ini adalah cerita tentang kue Moranti. Dari usaha seorang, dari usaha kecil seseorang ya, hingga besar dan membuat terkenal suatu kota dengan oleh-oleh khasnya yang asalnya hanya sederhana saja. Mungkin nanti suatu saat kalian juga bisa seperti itu ya, membuat kota kalian terkenal dengan apa yang kamu buat itu. Oke, itu anak-anak. Nah, kemudian ini bukan tugas ya, mungkin di sekitar kalian ada nama oleh-oleh khas, keunikannya apa, manfaatnya terhadap kehidupan masyarakat sekitar apa ya. Ini sekali lagi tidak tugas, tapi mungkin bisa buat catatan kalian. Suatu saat nanti kalian bisa seperti tadi ya, seseorang yang bisa mengenalkan daerahnya dengan makanan yang dia buat. Atau kalian mungkin punya ide yang lain, bukan makanan, mungkin kerajinan atau kegiatan apa yang bisa membuat daerahmu terkenal. Selain membawa keuntungan pada dirimu sendiri, tentunya masyarakat di sekitarmu pun akan ikut kebagian mendapatkan kebaikan apa yang kalian buat. Oke anak-anak ya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe. Terima kasih sekali. Saya ucapkan, saya cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.